Saudara-saudari Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita disapa oleh firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat satu hari yang baru, yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami masing-masing. Sehingga melalui hari yang baru ini, kami ingin memulai setiap aktivitas dan juga pelayanan kami masing-masing. Tapi sebelumnya Tuhan, kami ingin disapa oleh firman Tuhan yang menjernihkan, memurnikan, serta menguatkan iman kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada Selasa 11 Oktober 2022 didasarkan kepada Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal dan mungkin kejadian yang selalu terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari masalah. Setiap manusia di dalam kehidupannya pasti memiliki masalah yang mungkin dapat dikeluhkan, entah itu karena rasa sakit atau penyakit yang dialami, mengeluh karena kegagalan, atau bahkan mengeluh karena dosa-dosanya. Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri kita, mengapa orang yang hidup mengeluh? Atau yang paling fundamental, mengapa saya mengeluh? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengeluh telah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan mengeluh hanya dapat menguras pikiran kita, menguras energi, bahkan mampu membuat kita semakin panik dan bodoh dan tidak dapat berpikir. Mungkin kita mengeluh karena ada permasalahan. Biasanya, tanpa sadar, kita juga mampu mengeluh. Secara spontan atau lewat perbincangan mungkin, kita dapat mencurhatkan apa isi hati kita yang berisi keluhan-keluhan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, atau mungkin karena apa yang kita harapkan tidak tercapai, atau apa yang telah kita pikirkan tidak sesuai dengan realitas, sehingga kita mampu atau dapat jatuh kepada keputusasaan atau membuat kita semakin banyak mengeluh. Kita harus menyadari bahwa hal ini terjadi dalam setiap hari di dalam kehidupan kita, yaitu kenyataan-kenyataan yang di luar pikiran kita, di luar kendali kita, di luar harapan kita. Mengeluh bisa membuat diri kita ingin marah, tapi bisa juga mungkin mengeluh hanya untuk mendapatkan perhatian dari orang atau simpati dari orang. Atau bahkan ketika kita mengeluh, kita memperoleh atau mengharapkan pengakuan dari orang lain. Di dalam Ratapan 3 ayat 39-40 dikatakan, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Oleh karena itu, di balik semua hal yang sering kita keluhkan, pasti ada hal yang dapat kita renungkan atau dapat kita refleksikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam Ratapan 3 ayat 41 perikop kita hari ini mengatakan, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Hal ini mau menegaskan terhadap bangsa Israel dan juga kepada kita saat ini, bahwa setiap keluhan yang ada di dalam diri kita, kita serahkan kepadanya, yang dapat menghapus segala keluhan kita itu dan mampu menjawab semua keluhan-keluhan kita. Sikap doa yang ditunjukkan bangsa Israel mencerminkan betapa menyesalnya kehidupan mereka. Mereka memiliki kerinduan yang besar untuk berada di hadirat Tuhan, mau bersekutu dan kembali kepada Tuhan. Mengangkat hati dan tangan sebagai tanda kesiapan untuk kembali berdamai dengan Allah, siap menantikan apa yang Allah mau perbuat terhadap mereka. Bangsa Israel merasakan ketika mereka berada dalam penghukuman, suasananya meliputi tekanan di dalam hidup mereka. Mereka sadar
bahwa yang mereka sembah tidak dapat menolong mereka. Mereka sadar dosa membuat doa tak dapat menembus awan. Mereka menyadari Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Jangan pernah bermain-main dengan dosa, karena ketika kita mudah pecah, mudah retak, kita mudah putus, kita mudah terjatuh, kita mudah kalut, dan bahkan kita mudah untuk jatuh. Tentu keadaan pecah tentu nggak patut dibiarkan berlarut-larut. Perlu ada jalan keluar, perlu ada pemulihan, dan tentunya harus dilakukan setiap hari. Pemulihan akan mengutuhkan hubungan manusia dengan Tuhan. Kita memerlukan pemulihan daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hati tiap orang ada suatu kerinduan untuk dipulihkan dan memulihkan keluhan-keluhan tersebut, yaitu menyembuhkan penyakit, mengutuhkan apa yang telah retak, menyambung apa yang telah putus, membereskan apa yang telah kacau balau, menenteramkan dan mendamaikan apa yang telah rusuh, memaafkan akan kesalahan, mendamaikan permusuhan, membersihkan yang tercemar, bahkan meneduhkan kegelisahan. Mari kita datang kepada sumber dari pemulihan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sumber dari pemulihan dan keluhan-keluhan kita, jika kita mau datang dan berserah kepadanya, hanya Dia yang dapat memulihkan kita. Mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga, menandakan bahwa kita telah siap, seperti bangsa Israel, siap dipulihkan dan siap untuk disembuhkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang baru saja mengingatkan kami. Kesiapan hati kami mengangkat hati dan tangan kami, menandakan bahwa kami telah siap untuk dipulihkan melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Jikalau mungkin di antara kami yang belum mampu berdamai, belum mampu mengeratkan apa yang telah kacau balau, kerinduan kami akan kehadirat Tuhan, sama seperti bangsa Israel yang telah di pembuangan merindukan akan kasih Tuhan. Oleh karena itu juga ya Tuhan, kami memohon agar Tuhan mau untuk memulihkan setiap kehidupan kami dan menjawab semua keluhan-keluhan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.